Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman sekalian dan rekan-rekan. Apa kabar teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya harap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan doa-doa baik untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Maulana Sidik dan yang terhormat Saudara Fajar Juniarto sebagai Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di webinar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kekariban kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga siapa saja yang mengikuti dakwahnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Saya harap teman-teman sudah siap mengikuti tema yang sangat luar biasa, yaitu berinovasi melalui visualisasi untuk berinovasi melalui visualisasi imajinasi untuk menghadapi zaman industri 4.0. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan pemateri kali ini. Pemateri kali ini akan dibawakan oleh Saudara Gunawan Surya.
Dia adalah mahasiswa aktif di program Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia juga aktif dalam organisasi himpunan mahasiswa program studi di Departemen Kominfo. Untuk itu, saya serahkan acara kali ini kepada Saudara Gunawan Surya. Waktu dan tempat saya persilakan dengan penuh hormat. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memulai pelatihan kali ini atau webinar pada kali ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Alhamdulillah. Ya, ini kita bawa santai aja. Sebelumnya saya mulai dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di Zoom pada kali ini dalam rangka pelatihan dasar desain grafis. Yang saya hormati Ketua Presiden HMPSS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bang Sidik, dan yang saya hormati Wakil Presiden Bang Fajar, yang saya hormati pula Ketua Departemen dan Wakil Departemen Kominfo Kanabila dan Kalmira, dan semua jajaran HMPSS Kabinet Cakrabaswara, dan semua peserta yang telah hadir pada pelatihan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan semua elemen yang telah bergabung untuk mensukseskan webinar pada kali ini. Saya untuk memulai pelatihan pada hari ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya sama-sama kita bacakan doa agar acara ini berjalan dengan lancar. Syaulillahi Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya share screen saya udah terlihat, moderator? Sudah. Ya, langsung kita mulai ya, singkat waktu. Ya, sekarang kita sedang, sebelumnya perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalan, nama gue Gunawan Surya. Gue adalah salah satu mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Sebelumnya disclaimer, gue juga bukan desain grafis, tapi gue cuma iseng-iseng aja ngedit di laptop, dan alhamdulillah basic itu ada, sehingga gue bisa sedikit berbagi ilmu mengenai desain grafis ini. Kita informal aja ya, kita ngomongnya santai-santai aja. Apabila ada yang keliru atau kecepatan ngomongnya, silakan ditegur aja atau instruksi aja. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan desain grafis HMPSS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, kita sering mengenal apa itu desain grafis, kita sering mengetahui apa itu desain grafis. Ya, sekarang kita bahas lagi lebih dalam. Desain grafis adalah gabungan antara dua kata. Yang pertama desain, yang kedua adalah grafis. Kalau kita berbicara mengenai desain adalah sebuah perancangan, sebuah tata, sebuah sketsa. Apa yang mau kita lakukan itu namanya desain. Ya. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Ya, kreativitas, imajinasi, ide, dan lain sebagainya. Sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik. Ya, kenapa disebut ilmu dari perancangan titik? Karena semua bidang, semua bentuk itu berawal dari namanya titik. Ya, mau itu garis, mau itu bentuk, mau itu ruang, itu semuanya berawal dari titik. Ya, jadi ilmu dari perancangan sebuah titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang akan memberikan informasi. Nah, tujuannya grafis adalah informasi dan komunikasi agar serta berhubungan dengan proses percetakan. Ya, percetakan maupun digital yang akan disebar kepada khalayak. Ya, jadinya fungsi dari desain grafis ini adalah untuk disebar kepada khalayak dan berbentuk komunikasi. Nah, jika kita jabarkan, maka desain grafis ini dapat disimpulkan yaitu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan menciptakan pemahaman akan sesuatu pesan yang disampaikan baik menggunakan media sosial ataupun percetakan. Ya, begitu. Sampai sini semoga paham desain grafis itu fungsinya apa, yaitu untuk memberikan informasi. Ya, kenapa disebut desain grafis? Ya, karena grafis itu adalah sebuah grafik atau sebuah bentuk untuk komunikasi. Karena banyak desain, ada desain arsitektur, ada desain produk, ya, dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai desain grafis. Sebelumnya kita akan kenalan mengenai desain grafis lebih dalam dulu, baru nanti kita akan
masuki pelatihan. Ya, contoh-contoh dari desain grafis. Yang pertama ada majalah, brosur, desain produk, poster, banner, baliho, ID card, dan lain sebagainya. Ya, contohnya adalah majalah. Ya, majalah udah sering kita temuin ya di perpustakaan atau di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Ya, brosur, desain produk ini maksudnya sampul dari desain produk. Ya, jadi sampul desain produk itu diperlukan yang namanya ilmu desain grafis. Ya, mau apa? Sampul makanan dan lain-lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah poster, lalu banner dan baliho. Nah, bedanya banner dan baliho itu apa sih? Ya, bedanya banner dan baliho itu, banner itu diikat pakai tali. Ya, biasanya buat acara-acara banner. Kan? Sedangkan kalau baliho itu dipasangnya pakai bambu. Nah, seperti kampanyenya Puan Maharani. Ya, pokoknya yang lain sebagainya itu namanya baliho. Yang di pinggir jalan pakai bambu. Nah, itu baliho. ID card dan lain sebagainya. Itu memerlukan ilmu dari desain grafis. Ya, desain grafis ini juga penting buat kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena zaman sekarang udah bukan zaman yang hanya cetak pakai kertas, melainkan zaman sekarang desain perlu untuk disebarluaskan melalui media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, karena dibutuhkan keestetikaan yang dihasilkan dari ilmu desain grafis. Setidaknya kita bisa membentuk sedikitnya flyer, foto-foto, dan lain sebagainya. Setidaknya kita bisa mengetahui dasar-dasar dari desain grafis baik di laptop maupun di handphone. Ya, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dari desain grafis. Apa aja sih prinsip? Kalau kita berbicara mengenai prinsip, maka prinsip itu apa yang harus ada, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanamkan ketika kita bikin desain. Ya, prinsipnya di antara lain yang pertama adalah ruang kosong atau white space. Nah, kenapa ruang kosong ini penting? Karena ruang kosong ini menjadi satu kanvas yang akan menjadi latar belakang kita mendesain grafis. Yang kedua adalah keseimbangan, yang dimana keseimbangan ini sangat perlu agar terlihat lebih menarik. Ya, contoh dalam PowerPoint ini, saya bikin PowerPoint ini dengan keseimbangan. Ada ornamen di atas kiri, pojok kiri, dan ada ornamen di bawah pojok kanan. Nah, itu agar keseimbangan, agar terlihat lebih nyaman mata melihatnya. Sebelumnya suara saya kedengaran dan kecepatan nggak ya? Enggak kok. Standar lah ya. Ya. Ya, dilanjut. Yang kedua adalah keseimbangan. Nah, ini sama keseimbangan. Yang ketiga adalah kejelasan. Nah, ini kejelasan ini masuk ke semua lini, baik itu tipografi, baik itu judul, logo, ornamen, background, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Jangan sampai ada yang ketubruk, jangan sampai ada yang kurang jelas dalam memaknai desainnya. Selanjutnya adalah ritme. Selanjutnya lagi adalah kesederhanaan. Jadi desain yang bagus itu desain yang sederhana tapi dapat dipahami, tapi dapat wow gitu. Jangan desain udah banyak campuran-campuran tapi terlihatnya susah kita pahami. Judulnya nggak kelihatan, logonya nggak kelihatan, sosial medianya nggak kelihatan, dan isi dari komunikasi di desain itu tidak kelihatan. Itu jangan sampai seperti itu. Karena lebih baik sederhana tapi bagus daripada banyak campuran ornamen dan lain sebagainya tapi kurang bagus seperti itu. Selanjutnya adalah tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan itu adalah point of interest. Ya, jadi ada titik pusat untuk kita memahami sebuah desain. Ya, selain itu tekanan juga termasuk dalam sebuah desain dalam memaknai efek-efek yang ada di desain tersebut, seperti menggunakan efek bayangan, seperti menggunakan efek warna. Jadi harus ada tekanannya. Jangan desain itu datar, jangan itu lagi. Nah, gitu. Yang ketiga adalah yang lanjutnya adalah proporsi. Ya, apa ini maksud dengan proporsi? Secara singkatnya proporsi itu adalah sama keseimbangan. Tapi jika kita hiaskan, maka proporsi itu adalah seperti kita menggambar buku dengan pulpen. Nah, ketika kita menggambar buku, bukunya harus seukuran buku dan pulpen seukuran pulpen. Jangan pulpennya lebih besar daripada buku. Nah, itu termasuk tidak proporsi. Artinya itu tidak termasuk sama dengan yang nyatanya. Nah, yang sampai di sini saya bikin prinsip desain grafis. Ada bacaannya ya kan. Sedangkan prinsipnya itu besar sekali dan desain grafisnya besar sekali. Nah, itu jangan sampai karena agar ada keselarasan di antara judul, isi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kesatuan. Ya, baik kesatuan warna, kesatuan ornamen,
Itu semuanya termasuk dalam prinsip-prinsip desain grafis. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan desain grafis. Apa sih keterampilan? Terampil. Kita harus menjadi seorang desainer yang terampil. Apa aja yang harus yang harus ada di dalam diri seorang desainer. Bukan desainer sih, seorang yang lagi mendesain. Apa aja yang harus ada? Keterampilannya apa aja yang harus ada? Unsur-unsur yang penting yang membuat desain itu lebih menarik, yang gak monoton, gak itu lagi, dan dapat dipahami tentu. Skill desainer yang wajib dimiliki agar desain terlihat menarik. Di antaranya adalah yang pertama, tata letak. Ya, kenapa saya anggap tata letak itu pertama? Agar kita sama-sama tahu bahwa tata letak itu penting. Ya. Apa sih tata letak itu? Tata letak itu adalah seni dalam menyusun konten, elemen yang terdapat di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pembaca. Nah, itu untuk mendapatkan kenyamanan kepada pembaca. Keterampilan tata letak ini biasanya digunakan dalam dunia percetakan seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau yang lain. Jadi kenapa tata letak ini sangat penting? Karena kita harus tahu bahwa logo itu nggak boleh di bawah. Karena kita harus tahu bahwa isi itu harus di tengah. Isi itu harus jelas. Tata letaknya harus jelas. Itu jangan sampai logo di bawah. Ya, karena logo itu kayak suatu penghormatan, kayak suatu lembaga, harus di atas, ya kan gitu. Tata letaknya di mana lagi nih? Ini harus di mana, ini harus di mana, biar melihat desain itu gampang, indah, ringan, nggak gitu-gitu amat, nggak numpuk-numpuk dengan ornamen lainnya. Nah, itu fungsinya tata letak. Nah, gimana sih tata letak yang benar? Nah, ini saya berikan satu kiasan mengenai tata letak yang benar. Di sini saya kiasan satu flyer, misalkan ini satu flyer. Nah, di sini logo di atas. Kalau logonya ada dua, logo di atas sama kanan kiri. Nah, seimbang, kan? Keseimbangan. Kalau mau di tengah juga nggak apa-apa di tengah. Asal tengahnya tengah banget, jangan sampai miring-miring. Terus judulnya di sini atau kontennya di sini, isi tulisan. Nah, di sini ada ornamen nggak apa-apa tambahin agar di daerah sini harus ada space, harus ada ruang kosong agar logo itu nggak dempet samping flyer banget. Terus di bawah ada sosmed, ada waktu tempat tinggal. Nah, tapi kembali lagi ke mood atau ke ide yang ada dari seorang yang mendesain, terserah itu ya. Tapi yang penting tata letaknya itu bagus, tata letaknya itu nggak acak-acakan. Ya, selanjutnya, mohon maaf ini nomor 2 harusnya. Selanjutnya yaitu adalah pewarnaan. Nah, di sini setelah tata letak kita bagus, maka desain kita harus tahu warnanya itu yang bagus bagaimana. Pewarnaan. Bagi para desainer grafis, warna itu tidak hanya bertujuan untuk mempercantik sebuah desain saja. Lebih dari itu, setiap warna memiliki karakter dan peran yang masing-masing. Perpaduan warna yang tepat akan membuat desain yang dicetak bisa menyampaikan makna tersiratnya kepada seseorang yang melihatnya. Oleh karena itu, saat mencetak gambar, cetak dokumen, atau mencetak apapun, warna merupakan salah satu komponen krusial atau penting dalam sebuah desain. Nah, kenapa warna ini sangat penting? Karena dengan warna sebuah desain bisa hidup. Karena dengan warna ya kelihatan semuanya. Jadi perpaduan warnanya tuh biar bisa jadi desain bagus. Sini saya kasih contoh. Nah, sini ada fungsi pewarnaan. Apa sih fungsi pewarnaan dalam sebuah desain itu? Nah, kita bahas. Yang pertama ada fungsi struktural. Yaitu dalam desain grafis, warna bisa berfungsi sebagai pengarah bagi pembaca untuk menemukan informasi yang bersifat penting. Nah, kalau kalian sering lihat kayak flyer-flyer makanan ya, flyer makanan seperti misalkan saya contohkan ada flyer tukang mie ayam, ya tukang mie ayam nih. Nah, misalkan tukang mie ayam ada Jumat gratis atau Jumat 5.000 harganya ya, seperti itu. Nah, pasti atau enggak promo-promo deh kayak Ramayana flyernya. Nah, pasti ntar Ramayana memberikan warna yang bagus atau warna yang mencolok untuk bisa menarik perhatian dari audiensnya atau pemarik pelanggannya, seperti warna kuning dengan warna hitam, warna kuning dengan warna merah. Nah, itu adalah salah satu warna yang dapat menarik dari pelanggan. Nah, karena lebih mencolok dari warna lainnya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari fungsi struktural pewarnaan. Yang kedua adalah fungsi pembentukan objek. Warna memiliki fungsi ganda, tidak hanya dari aspek keindahan aja, namun juga sebagai elemen yang membentuk diferensial dengan objek lainnya. Warna apapun bisa menciptakan keindahan yang mempercantik banyak hal.
Nah, itu adalah fungsi pembentuk objek. Yang ketiga, fungsi identitas. Warna juga memiliki peran penting untuk memudahkan pembaca agar mengenali identitas sebuah kelompok, komunitas, perusahaan, dan organisasi. Nah, jadi rata-rata organisasi sekarang tuh memiliki palet color warna yang tetap. Misalkan Kabinet Cakrabaswara. Kita lihat desainernya menggunakan palet warna yang tetap seperti krem, hijau, kuning, nah seperti itu ya kan. Jadi agar terlihat wah ini apa kayak identitas banget nih organisasi. Misalkan organisasi NU, wah identitasnya hijau. Organisasi Basnas, organisasinya hijau kuning. Organisasi PDIP, merah hitam, ya dan lain sebagainya. Ya kan? Ya seperti itu. Yang keempat adalah fungsi psikologis. Ya, yang maksud dengan fungsi psikologis ini adalah psikologis kita sendiri. Misalkan kita adalah orang yang suka warna pastel atau warna yang mencolok. Nah, itu adalah psikologis atau fungsi tersendiri lah pokoknya masing-masing gitu maksudnya. Yang selanjutnya adalah fungsi alamiah. Dan yang terakhir adalah fungsi isyarat dan komunikasi. Yang dimaksud dengan fungsi isyarat dan komunikasi adalah fungsi warna menjadi fungsi sebuah plang seperti itu, kayak plang, kayak warna aturan. Nah seperti itu. Kalau kita lihat ada lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Nah itu kan menjadi fungsi warna. Kalau merah itu jalan, kalau kuning hati-hati, dan kalau hijau itu untuk berjalan. Nah itu salah satu contoh dari fungsi isyarat dan komunikasi. Nah ini adalah contoh pewarnaan. Nah, ada contoh pertama yang sebelah kiri dan ada contoh kedua sebelah kanan. Kalau kita lihat lebih enak dipandang yang kiri atau yang kanan, coba. Teman-teman nggak apa-apa ngomong, silakan. Lebih enak yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Kak. Kiri, Gun. Kiri, Gun. Ya benar yang kiri. Kenapa kita lebih memilih yang kiri? Karena ini perpaduan warnanya cocok atau warnanya tidak bertabrakan. Ini ada contoh warna hijau lah pokoknya, hijau dengan perpaduan warna kuning, jadi nggak saling tabrakan. Dari jauh juga walaupun tulisannya kecil masih bisa sedikit kelihatan. Sedangkan kalau yang kanan udah backgroundnya putih, tulisannya kuning, saling bertabrakan ya kan. Kalau dari jauh pasti samar-samar, nggak bakalan kelihatan, apalagi yang matanya minus kan. Jadi dalam desain ini sangat ditekankan masalah pewarnaan agar warna ini lebih menarik. Maka kita harus menggunakan palet color. Nah, palet color itu dari sebelah bawah kiri gitu. Ini adalah palet color, susunan warna. Misalkan warna merah, susunannya adalah merah ati, merah gelap, merah muda, pink tua, pink, dan lainnya. Kalau biru ada lagi, itu seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari palet color yang kiri dan yang kanan. Yang kanan itu adalah palet color warna-warna pastel atau warna-warna yang lembut. Seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya adalah keterampilan yang harus ada dalam desain grafis adalah tipografi. Tipo itu adalah sebuah tulisan. Ya, grafi adalah grafik. Jadi tulisan yang harus ada dalam sebuah desain. Ya, apa sih tipografi? Ya, secara istilah tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun dan memodifikasi huruf seestetik, sesinematik mungkin. Untuk membuat tipografi pun ada beberapa peraturan tentunya. Di antaranya yaitu yang pertama ukuran huruf dan jenis huruf. Ya, ukuran huruf dan jenis huruf harus kita perhatikan nih, bagus apa enggak, kecil apa besar. Nah, yang kedua penempatan font huruf. Nah, penempatan font huruf ini sangat berpengaruh nih. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Yang ketiga ada tracking. Ya, tracking itu jarak antar huruf secara umum. Jadi jaraknya kalau di Word juga ada biasanya. Apa mau panjang, apa mau spasinya pendek, nah itu bisa diatur nanti. Nah, dan itu harus diperhatikan juga. Terus ada kerning, yaitu antara dua huruf yang spesifik. Yang terakhir ada leading, yaitu jarak antar baris. Nah, berikut adalah kesalahan pada tipografi. Banyak kesalahan di kita yang masih belum mengetahui apa aja sih kesalahan pada tipografi. Ya. Nah, ini adalah saya akan jabarin. Yang pertama, terlalu banyak penggunaan tipografi atau jenis font. Nah, di sini sangat berpengaruh ya, kebanyakan jenis font. Nah, kalau di flyer ini, di fotografi, di PowerPoint ini, saya menggunakan cuma 2 jenis font, yaitu yang atas, yang keterampilan, dan juga yang bawah, yang desain grafis. Ini adalah sama-sama font yang sama. Keterampilan itu jenis fontnya Tahu, kalau salah nama di font, saya nge-download. Sedangkan bawahnya adalah Arial Bold, dan ini Arial regular. Nah, itu membuat desain itu terlihat lebih elegan dan tidak norak seperti itu, karena membanyak
terbanyaknya jenis font itu akan terlalu ramai ya begitu. Jadi kurang bagus juga. Selanjutnya adalah menggunakan font yang membosankan. Nah, jadi orang pasti akan melihat nih kita ngedesain fontnya itu lagi. Jadi orang pasti bosan melihatnya. Kalau bisa kita tambahin lagi font jenis fontnya. Terus salah memilih huruf dalam sebuah project. Nah, ini juga fatal. Nanti ada contohnya. Teks yang berantakan. Nah, teksnya nggak beraturan nih, berantakan. Terusnya semua huruf menggunakan huruf besar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui huruf kapital. Ya, huruf kapital dan penggunaan huruf besar maupun huruf kecil. Ya, baik itu seperti bahasa Indonesia, baik itu nama kota, Bandung, B-nya harus gede. Nah, itu di desain itu harus ditekankan karena kita akan di-share kepada khalayak umum. Ya, jadi apabila desainnya kurang bagus, tipografinya kurang bagus, maka nanti bakal dicap jelek dari organisasinya atau lainnya. Masa Bandung B-nya kecil, nah kan seharusnya besar sesuai dengan apa yang telah ada di bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya adalah ukuran huruf, jarak antar huruf. Nah, itu masih banyak yang keliru. Panjang baris tulisan dan penggunaan tanda baca yang sesuai. Nah, seperti koma, titik, tanda petik dan lainnya. Sama harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kesalahan pada tipografi. Nah, ini saya maksud tadi. Ada contoh pertama yang paling sebelah kiri. Nah, di sini bisa dibaca, di sini tersedia spesial nasi ayam. Pak Ndut. Nah, di sini yang salah di mana? Coba. Nah, yang salah itu di penempatan font huruf, ya kan? Yaitu spesial nasi ayam. Di sini spesial nasi ayam itu terlihat sangat horor, ya kan? Terlihat sangat serem. Padahal ini dia lagi jualan, bukan lagi buka wisata rumah hantu. Ya, ini jadi sebuah kesalahan yang harus dibenarkan bagi semua desainer. Ya, sebelumnya disclaimer ini saya ngambil fotonya dari Google ya, jadi nggak tahu punya siapa. Saya bukan bermaksud buat ngejelek-jelekin desain, akan tapi buat pelajaran buat kita semua agar tidak seperti ini, tidak mempelajaran dari kesalahan dari desain ini. Ya, di sini tersedia spesial nasi ayam. Harusnya spesial nasi ayamnya biasa aja, agar terlihat lebih elegan juga. Kalau kayak gini kan serem, jadi orang malah takut belinya. Seperti dilarang masuk. Nah, dilarang masuk ke area ini. Nah, itu harusnya pakai font yang formal ya, yang resmi. Jangan pakai font yang komik, font yang lucu. Nah, nanti malah dianggap itu kayak lelucon aja, kayak candaan aja. Nah, gitu. Nah, ini pentingnya jenis font huruf yang harus kita pelajari. Yang tengah itu adalah pintu masuk pantai. Nah, ini bapak-bapaknya mungkin masih keliru antara pantai pakai I atau pakai Y. Yang masih keliru, ya nggak apa-apa, kita maklumin. Tapi makanya kita harus mengetahui kosakata yang ada di bahasa Indonesia. Dilarang masuk pantai. Terus yang ketiga, dilarang buang sampah di sini. Di sini. Nah, itu. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, di sini udah ada dua warna, hitam dan putih. Udah itu ada penempatan huruf yang tidak benar dan juga ejaan hurufnya yang tidak benar. Nah, di mana-mana kalau di sini tuh nggak boleh di sini, pasti harus di sini. Nah, kalaupun mau pasti pakai strip. Ya, ini salah satu contoh aja, biar kita sama-sama mengerti bahwa desain grafis itu penting buat pemahaman dan komunikasi. Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis tipografi. Jenis-jenis tipografi yang pertama adalah serif atau berkaki. Ya, ini biasanya dipakai untuk formal, untuk sertifikat. Nah, biasanya pakai serif atau berkaki. Yang kedua ada sans serif atau tanpa kaki. Nah, ini sama formal maupun informal masih kepake. Ya, kesannya kasual, namun masih tetap mudah dibaca. Yang ketiga ada script atau tulisan tangan. Biasanya font script banyak dipakai untuk menulis nama sertifikat, membuat undangan, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya tinggal disesuaikan dengan tema yang desain yang kita buat. Selanjutnya ada hand drawn, yaitu tulisan tangan dengan model menggambar. Ya. Selanjutnya lagi ada komik. Ini font-font buat komik. Ada stencil. Nah, biasanya ini ada di koran-koran. Nah, ini font-font zaman dahulu kayak gini. Ada black letter, heavy letter, dan juga ada typewriter atau ketikan. Yang buat menuansakan bahwasanya itu tulisan zaman dahulu kayak proklamasi dan lain-lain. Ya, bagaimana sih kita cara agar bisa mendownload mendownload font yang belum ada di laptop kita? Ya, kita tinggal pindah atau kita tinggal buka web aplikasi yang sering saya pakai. Ya, sebenarnya banyak aplikasinya, tapi saya sering memakainya itu Dafont. Karena Dafont bagi saya lebih mudah ya, lebih gampang.
Ya, tinggal buka Davon, nanti kalian cari nih apa yang mau dipakai, misalkan mau yang skrip atau mau yang komik, nanti tinggal dicari di situ banyak. Akhirnya tinggal download, nanti dia menyediakan versi zip, nanti kita ekstrak, install. Nah, itu mudah sekali. Nanti ada di Word, ada di Excel, ada di Photoshop, ada di semuanya yang mengandung ketikan yang di laptop kalian itu ada. Ya, seperti itu tipografi. Selanjutnya, nah ini terakhir, agar desain kita lebih bagus, tentunya kita harus memiliki proses kan. Semua sesuatu agar terlihat bagus pasti harus adanya proses. Ya, proses di situ kita harus memiliki konsisten, yaitu konsisten dalam berkarya. Kalau bahasa Islaminya konsisten adalah istiqomah atau terus menerus. Ya, itu ada hal yang paling mudah diingat. Kita harus konsisten ingat, tapi susah untuk dikerjakan apabila tidak memiliki niat yang mendalam untuk menguasai sesuatu. Bukan untuk desain aja, tapi buat semuanya, mau cari ilmu, mau dan lain-lainnya pokoknya ya. Ini konsisten harus kita tanamin di dalam diri kita sendiri. Ya, sekecilnya dalam mendesain, kita melatih desain kita dengan mengikuti tutorial di YouTube. Nah, seperti saya dulu juga sama melatih dengan mengikuti tutorial di YouTube. Dengan cara itu kita akan mengetahui ya, tools atau tombol-tombol lain yang belum kita ketahui di pelajaran sebelumnya. Ya, karena mengedit atau mendesain itu tentu banyak cara yang dapat dilakukan demi mendapatkan hasil yang sama. Misalkan saya mau menghilangkan jerawat, ada banyak cara untuk menghilangkan jerawat di dalam muka untuk dalam desain grafis. Ya, baik dengan stempel atau herring brush dan lain-lainnya, itu banyak cara. Makanya tapi tujuannya sama. Ya, ini saya mau sedikit spill hasil desain, proses saya mendesain dari saya baru kenal desain dan juga alhamdulillah udah merancang sampai sekarang. Yang sebelumnya saya itu kalau mau bicara pengalamannya tuh dulu saya tuh kayak cuma ada les basic desain karena emang minat, emang karena suka. Jadi saya maju paling depan terus memperhatikan gitu-gitu. Terus tiba-tiba kayak di rumah punya inisiatif nih mau memperdalam dan konsisten tentunya. Dan akhirnya inilah spill hasil desain sebelum saya mengerti tata letak dan prinsip dan lain sebagainya. Nah ini contoh ada brosur. Ya, sebelumnya saya juga salah satu orang yang disuruh bikin flyer lah kalau di pondok saya dulu. Kok ini jadi saya? Gue ya, dia biasa aja. Ya ini lihat di hasil pertama dibikin dengan nama sendiri seperti ID card sih maunya sebenarnya, tapi malah kelihatan serem sih kelihatannya seperti itu. Ini ada masih kelihatan titik abu-abu putihnya, tanda layar paling bawah, layar kosong, layar PNG dalam sebuah desain yang ini sangat tidak diperbolehkan muncul dalam sebuah desain grafis. Ya, yang kedua, ini juga ornamennya masih belum jelas, masih brus-brus multicolor seperti ini nggak jelas. Yang selanjutnya ada seperti icon-icon sosial media yang dimana sosial media ini harusnya kecil ya, ikonnya harusnya kecil dan tulisannya harusnya jelas. Sedangkan di sini gue pakai icon yang kurang jelas. Lihat kayak Tambun Selatan masih kurang jelas, Gunawannya masih belum jelas, IG-nya belum jelas. Nah, karena ini adalah desain grafis atau untuk komunikasi, maka kita harus memberikan komunikasi yang jelas. Ya nggak boleh kayak gini. Ya, ini gue sendiri yang bikin. Selanjutnya tuh ada contoh kajian fikul hadis atau kajian rutin. Nah di bawahnya logo di bawah, nah itu nggak boleh. Walaupun misalkan ada kendala lainnya, pasti harus kita cari jalan lainnya. Jangan sampai logo di bawah, jangan sampai kurang menarik lah. Nah selanjutnya ini adalah di hasil desain yang udah gue perdalam sama ini, ya yang udah gue kontribusikan kepada HMPS, ya seperti penyambutan mahasiswa baru, bukber HMPS dan juga futsal HMPS. Yang sebelah kiri, paling kiri yang ada Bang Fajar dan Bang Sidik, ini adalah salah satu flyer formal. Jadi kita nggak boleh menggunakan font-font yang informal. Cara membedakan font formal dan informal itu seperti ini, kayak komik ini tuh informal, kayak buat kita aja internal. Sedangkan kalau ini kan akan disebar ke halayak umum, ke media sosial, maka kita harus menggunakan font-font yang baku, yang benar-benar resmi. Nah gitu. Terus ya sama futsal juga, nah begitu. Nah yuk latihan Photoshop. Nah setelah ini kita akan latihan Photoshop. Bagaimana sih cara dasar-dasar mempelajari Photoshop. Sebelumnya moderator sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin mengenai desain grafis ini?
sebelum akhirnya saya akan melanjutkan ke latihan. Nanti akan ada tanya jawab lagi setelah latihan. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya dulu, sampai sini belum paham gitu. Teman-teman semua, dari yang tadi dipaparkan oleh dari pemateri, apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, yang nanya dapat sepeda yuk. Ada yang ingin bertanya, apakah sudah jelas dari pemaparan pemateri kali ini? Boleh nih kalau ada kayak, aduh, nggak bisa nih, atau ada gak sih motivasi-motivasi kayak gitu? Boleh ditanyain kok. Nanti dibantu oleh pemateri kita. Kalau malu nggak apa-apa, diketik aja di kolom. Ya, diketik aja nggak apa-apa kalau masih malu ya. Nanti aku bacain. Ya, itu cuma pengenalan desain grafis saja, unsur-unsur dan prinsip-prinsip biar kita lebih terarah. Atau mau kayaknya lanjut aja kali ya, karena masih belum ada yang nanya. Kita lanjut aja. Kalau emang belum ada yang masih nanya, saya lanjut sebentar. Nanya dong, mau nanya. Oh ya, Oh ya, silakan. silakan saudara ya. Dapat sepeda. Dapat sepeda nih. Ini mau tanya tadi, apa tuh yang materi di itu loh, yang ada kaki-kakinya, ada kata kaki, apa ya, script atau Oh, non-script, itu. ya? Font. On. Nah, Yang itu bedanya, enggak, maksudnya itu tuh bagian apanya gitu loh. Bagian apanya gitu. Iya, paham nggak maksudnya? Oh, kalau yang script itu bagian apa gitu ya? Ya. Iya, yang tadi tuh yang ada nomor 1 kalau nggak salah script, terus bawahnya non-script gitu loh. Iya, betul. Iya, yang Ya. kayak gitu. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk moderator. Jadi yang dimaksud dengan script itu adalah jenis huruf. Jadi jenis tipografi. Jadi dalam sebuah desain itu ada jenis-jenis tipografi. Ya, tadi yang disebutkan ada script, ada yang non script, ada yang komik, ada yang stencil, ada yang tipografi. Nah, itu typewriting. Nah, itu adalah jenis-jenis tipografi. Ya, jadi ada font yang ada kakinya, ada yang nggak ada kakinya. Ini contoh. Ini bacaan Adobe Photoshop. Ini adalah contoh yang non script, yang nggak ada kakinya. Kalau yang ada kakinya, contoh Times New Roman yang sering kita bikin buat makalah. Times New Roman, Cambria, apalagi ya. Nah, itu pokoknya gitu-gitu. Nah, ini yang nggak ada kakinya ini contohnya Arial, Calibri, terus apa ya? Ya gitu-gitulah pokoknya di Word banyak. Nah, itu jadi itu apa bisa juga termasuk juga dalam komponen untuk membuat desain yang formal atau informal. Contoh script itu buat desain yang formal. Ya, jadi kalau informal kayaknya kayak lebih kaku banget nih desain. Tapi kalau yang formal itu seperti penyambutan mahasiswa baru tadi, kayak ada seminar-seminar. Nah, itu harus memakai yang formal agar itu lebih elegan karena akan pasti disebar di media sosial. Ya begitu. Ngerti nggak ya? Ngerti Gun, ngerti. Oke, makasih Gun. Ya, makasih juga. Ini dilanjut aja, moderator. lanjut aja. Ya, lanjut ya. Sebelumnya, kenapa di sini gua menggunakan Adobe Photoshop? Karena bagi gua Adobe Photoshop itu adalah aplikasi edit di laptop yang dasar, yang emang benar-benar buat orang-orang dasar. Ya, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi terserah kalian, tapi di sini saya fokus sama Adobe Photoshop. Ya, keluarga Adobe lah pokoknya, karena bisa diimpor juga nantinya kalau masih sama-sama keluarga Adobe. Ya, lanjut. Kita kenalan dulu sama Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak aplikasi komputer, software yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital. Menurut Techopedia, Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang sering digunakan untuk pengeditan gambar raster, desain grafis, dan seni digital. Photoshop dikembangkan pada tahun 1987 oleh Thomas dan John Knoll, bersaudara dari Amerika. Ya, mereka menjual lisensi distribusi ke Adobe System Incorporated pada 1988. Sejak saat itu, Adobe Photoshop menjadi standar industri untuk pengeditan grafis raster. Program ini diperuntukkan untuk MacBook atau Mac OS dan Windows, tapi tidak untuk Linux. Ya, dari 1987, Photoshop sudah berkembang sampai adanya Adobe Photoshop tahun 2022. Ya, padahal belum tahun baru, tapi Adobe Photoshop sudah berkembang, sudah sampai 2022. Di mana banyak fitur-fitur yang kita tidak usah ribet-ribet lagi ngedit, tapi kita udah bisa dapat hasil yang memuaskan. Ini yang saya pakai adalah Adobe Photoshop CS6 yang telah dibagikan di grup. Nah,
atau dibagikan kepada kalian itu namanya Adobe Photoshop CS6. Ya dasar lah pokoknya. Lebih baik daripada Adobe bawah-bawahnya dan lebih tidak terlalu jauh dari Adobe atasnya. Pokoknya standar. Ya itu mengenai Adobe Photoshop. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke Adobe Photoshop, kita kenalan dulu nih sama apa aja sih yang ada di layar tampilan Adobe Photoshop. Nah, ini yang ada menu bar, ada option bar, ada dokumen window bar, ada application bar, ada workspace, ada panel, ada toolbox atau tool, ada information bar dan dokumen window serta scroll bar. Ya, itu adalah bagian-bagiannya. Sedangkan yang tengah-tengah putih itu canvas, tempat kita untuk ngedit. Selanjutnya, nah di sini kita kenalan dulu nih. Kita kenalan sama bengkel Adobe Photoshop. Nah, kita sebut aja bengkel karena dia bisa mengedit. Ya, sama-sama kayak bengkel bisa membenarkan sesuatu. Ya, saya sebutnya bengkel. Ini ada alat-alat dari bengkel tersebut. Ada move tool. Nah, move tool itu fungsinya buat menggerakkan sebuah objek atau sebuah layar. Nanti saya jelaskan juga di aplikasinya. Ada quick selection tool. Nah, ini buat menyeleksi. Ada airdrop tool untuk mengambil sampel warna. Nah, misalkan mau sampel warna coklat yang ini, tinggal diklik nanti bisa sama. Ada brush dan pensil tool. Nah, brush buat gambar, brush namanya kuas. Ada history brush tool, ada gradient atau gradasi dan paint bucket atau ember tumpah ya kalau di paint. Ada dodge, burn dan sponge tool, ada type atau untuk mengetik type tool. Ada shape tool, ada zoom, ada merge tool, ada lasso tool, ya, dan lain sebagainya yang ada di dalam tampilan kalian. Nah, nanti kalau dijelasin seperti ini nggak bakal ngerti, tapi kita ntar di aplikasinya aja kita jelasin. Ya, ini selanjutnya ada layer. Nah, ini sama kayak tadi, layer nanti dijelaskan juga apa aja sih yang ada di layer. Nah, ya, setelah ini kita akan praktek mengenai Adobe Photoshop langsung di aplikasinya ya. Nah, nanti apabila kecepatan atau masih belum paham atau masih kelamaan kecepatan, nanti kalian bisa bilang aja nggak apa-apa. Ini santai-santai aja. Oke, saya buka dulu sesinya untuk udah kelihatan share screen-nya? Sudah terlihat. Sebelumnya salah. Bentar, saya semuanya aja. Kelihatan ya? Terlihat. Ya, ini kita udah sampai di lembar di pabrik kita, di bengkel kita, yaitu bengkel Adobe Photoshop. Pertama-tama saya akan kenalin mengenai tools-tools yang ada di Adobe Photoshop. Kita buka dokumen baru. Nah, shortcut yang ada di Adobe Photoshop ini nggak jauh dari shortcut yang ada di Microsoft Word, PowerPoint maupun Excel. Nah, sama, membuka dokumen Ctrl+N, membuka foto Ctrl+O, mengeprint Ctrl+P, copy Ctrl+C, dan lain sebagainya. Hanya beda sedikit-sedikit, nanti saya akan jelaskan. Ya. Di sini udah terlihat kan ya apa pengaturan dari membuka dokumen baru. Nah, di sini ada nama, ada preset, ada weight, height, resolusi, color mode, dan lain sebagainya. Nah, di sini penting buat kita agar memulai project agar tidak salah. Yang pertama ada name. Name itu nama project yang akan kita buat. Misalkan contoh nama 1 lah ya, project pertama nama 1. Nah, preset itu ukuran dari kanvas yang akan kita buat. Di sini ada clipboard, default Photoshop size. Nah, default ini untuk acak-acakan, ntar Photoshop mau ngasih ukuran berapa terserah dia. Ini ada US paper. US paper itu adalah kertas standarnya orang Amerika, ya, karena orang Amerika itu beda kertasnya. Terus ada international paper yang digunakan internasional seperti A4, A5, B1, A3, F4, dan sebagainya. Terus ada foto, ada web, ada mobile device, ada film dan video, dan ada custom. Ya, yang sama-sama kita ketahui, custom ini untuk membuat dokumen yang terserah kita. Mau ukuran 20x30, mau ukuran 300x400, nah terserah. Nah, biasanya mau bikin banner, kita harus pakai custom. Di sini misalkan kita mau bikin flyer. Contoh flyernya itu buat
Instagram yang persegi, kita bikin 20 kali 20. Di sini kita ganti dulu dari pixel, kita ganti ke centimeter. Artinya sentimeter, kenapa? Agar kita lebih mudah, karena biasanya kita menghitung pakai sentimeter. Ya. Sentimeter. Nah, di sini pasti berubah nih dari width dan height, panjang dan lebar. Kita ganti dulu karena kita mau 20 kali 20, maka tulis 20 kali 20. Sedangkan resolusi, apa itu resolusi? Resolusi itu adalah kayak HD atau SD nih desain kita. Ya, bagus atau rada renyek nih. Nah, kalau keperluan yang sangat umum, yang sangat mau bagus, kita pakai yang 300. Tapi kalau cuma biasa-biasa aja, kita boleh pakai 72. Tapi kalau standar, kita pakai yang 150, nggak apa-apa. Kita kan mau bagus nih, kita pakai 300 lah ya. Biar terlihat HD, ya biar di zoom nggak pecah. Oke. Nah, ini terlihat ya, 20 kali 20, artinya persegi ya, sudah kelihatan. Nah, di sini kita kenalan dulu sama alat-alat yang ada di Photoshop. Pertama ada Move, ini namanya Move. Apabila kita bikin sebuah gambar, ini sebuah bar ya, sebuah layer. Nah, nanti terlihat di layer sini nih, di sebelah kanan. Ya, kelihatan sebelah kanan ada rectangle sama background. Nah, layer itu apa sih? Layer itu adalah sebuah project kerja yang ditumpuk-tumpuk. Misalkan background. Background adalah project kerja yang paling bawah. Layer atasnya lagi, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, sampai tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Nah, itu namanya layer. Nah, jadi numpuk-numpuk dia sistemnya. Sama kayak aplikasi editing lainnya, kayak Canva dan lain-lain sebagainya, itu sama seperti ini. Jadi nggak ada bedanya. Nah, terus tugas dari Move Tool ini adalah untuk menggerakkan menggerakkan dari objek layer yang kita pilih. Nah, misalkan kita mau ngerjain rectangle 1 nih. Ibarat rectangle 1 ini adalah meja. Kita mau ngerjain meja. Nah, maka meja ini kita tarik. Bisa mau sini, mau gimana. Nah, ini tugasnya. Sedangkan bawahnya adalah apa nih? Kalau mau tahu namanya, kita diamkan dulu di sini. Nanti ada namanya tuh, rectangle marquee tool atau M. Dalam keyboard tinggal diklik M, nanti bakal ke sini. Misalkan ini dari ini ke keyboard M. Nah, langsung otomatis kan, karena sudah sesuai kodenya. Dan marquee tool itu punya keluarga masing-masing. Nah, di sini keluarganya. Apabila kita klik kanan pada keyboard, nah ini keluarganya muncul nih. Ada yang kotak, ada yang lingkaran. Nah, lingkaran ini nggak bakalan simetris kalau kita nggak pakai shift. Kalau pakai shift, nah otomatis dia bakal simetris sesuai dengan bulutan. Kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, dia bakal simetris. Tapi kalau nggak pakai itu, dia bakal pakai shift, dia bakal lonjong, bakal mana aja. Terus bawahnya ada, nah ini buat garis saja. Bawahnya lagi ada garis lagi tapi ke atas. Ini keluarga dari maker apps. Ya, pokoknya itu dari keluarga maker. Dia juga berfungsi untuk menghapus bisa, menyeleksi bisa. Pokoknya kalau ada titik putus-putus ini, garis putus, itu artinya dia menyeleksi. Ya, menyeleksi. Nah, ketika sesuatu udah diseleksi, itu maka bisa untuk dihapus, untuk digerakkan, dipindahkan, dan sebagainya. Contoh saya akan ambil contoh gerakan sebuah foto ya. Bentar. Ya, untuk contoh kita pakai foto ini aja. Foto main. Nah, ini misalkan contoh atau objek yang akan kita edit. Nah, ini adalah marquee tool. Misalkan kita cuma pengen ambil si bapak-bapak ini nih, mau ambil si bapak-bapak ini aja nih. Ya salah. Nah, kita mau ngambil bapak-bapak ini aja nih, kita seleksi dulu. Oke. Nah, ini udah seleksi bapak-bapaknya nih, kotak kan.
Nah, asalkan kita syaratnya harus memperhatikan layar. Jangan sampai layar itu udah di layar yang ke bawah atau udah di layar atas yang mana yang lain. Nah, apabila kita ingin mengerjakan meja, misalkan kita ingin mengerjakan meja, maka kita pastikan kita lagi megang meja. Jangan sampai kita mau mengerjain meja tapi kita lagi ngerjain bangku, ya gitu. Kan kita mau ngerjain si bapak-bapak ini nih. Tinggal ditarik pakai move atau enggak ya terserah nih, kalau ditarik bisa. Jadi dia copot sendiri mau ditaruh di mana. Tapi layarnya masih sama. Jadi kayak gini. Nah, ketika kita mau ngambil bapak-bapaknya aja, maka bukan pakai move tool, tapi kita pakai Ctrl J. Ctrl J itu fungsinya untuk duplikat. Nah, duplikat gambar. Contoh Ctrl J ini ya. Saya pakai Ctrl J. Nah, maka di sini ada mata ya, ada mata tuh. Nah, mata ini fungsinya buat mengedip. Apabila matanya ditutup, maka layar yang kita pilih itu bakal tertutup. Ya, kelihatan kan? Bila kita tutup matanya, dia akan tertutup. Nah, akan muncul apa yang telah kita seleksi tadi pakai rectangle tool. Tuh, apa yang sudah kita seleksi akan muncul. Ya. Nah, gitu. Terus bapak-bapaknya kita mau taruh di pojok, pakai move tool lagi, taruh di pojok. Terus bapak-bapaknya mau kita besarin, misalkan besar atau kecilin. Nah, itu ada di shortcut yang namanya CTRL-T. Nah, nanti kita tarik. Nah, gitu. Tinggal ditarik aja ujungnya ya, jangan atas, jangan bawah, tapi ujung. Nah, kalau kita tarik yang nggak pakai shift, dia bakal lonjong sama kayak tadi. Pokoknya shift itu berfungsi untuk apa tadi? Proporsi ya, untuk keseimbangan. Nah, tuh. Ini kan ketarik. Tapi kalau kita pakai shift, nah, dia bakal sesuai dengan ukuran sebelumnya. Tapi lebih kecil atau lebih besar. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gitu. Itu fungsi buat membesarkan atau mengecilkan. Ini buat teman-teman yang mau nyatet, dipersilakan ya. Karena emang awal dari sebuah ini kan kita catat-catat dulu. Kalau emang udah bisa, udah hafal, baru kita pas catatannya. Gitu. Tadi CTRL-T untuk membesar atau mengecilkan, CTRL-J untuk duplikat. Nah, setelah itu kita kenal lagi sama yang bawahnya, yaitu adalah poligonal, lasso tool, dan keluarga. Nah, lasso tool, ada poligonal, ada magnetik. Ya, di sini kita contoh lagi gambar si bapak-bapak tadi. Misalkan, ini kita zoom. Kalau mau zoom bisa pakai aplikasi. Bisa pakai tools ini atau pakai ALT scroll. Nanti dia bakal nge-zoom sendiri. Nah, di sini ada lasso tool. Kalau lasso tool itu bebas. Kita menggerakkan kursor atau mouse kita bebas. Sesuai apa yang kita mau potong. Contoh ya. Sini kita mau potong bebas lah. Bulat. Lepas, nah dia bakal seleksi. Seleksi tadi fungsinya apa? Sama. Ini tuh kalau garis putus-putus kayak gini artinya diseleksi. Nah, seleksi itu bisa apa aja? Bisa memindahkan gambar, bisa menghapus gambar, mengcrop, menduplikat. Nah, itu buktinya seleksi. Kalau kita mau menghapus ini yang udah terseleksi, kita tinggal silang backspace aja, backspace. Nah, dia bakal bolong. Ya, kalau mau mengulang bisa pakai history atau pakai Ctrl Z. Ya. Kalau di Word kan ada kan Ctrl Z kan, Ctrl Y itu fungsi shortcut. Ctrl Z itu untuk mengulang. Ya, sama untuk menduplikat bisa. Jadi tinggal ini aja. Gitu kan. Jadi fungsi dari seleksi itu banyak. Yaitu seperti tadi. Dan alat-alatnya juga banyak. Ini lasso tool. Jadi bebas. Bebas. Sedangkan kalau bawahnya ada poligonal. Poligonal itu segitiga. Ya, jadi segitiga aja. Jadi kaku. Pas seleksi kaku. Nih kita klik. Ya, jadinya hasilnya segitiga garis ya, sesuai garis. Yang mau kita hapus bisa, kan? Mau kita duplikat bisa. Nah, gitu. Itu adalah fungsi dari poligonal. Kalau atas itu bebas, kalau bawahnya itu segitiga, putus. Yang bawahnya ada magnetic tool. Magnetic itu adalah magnet. Jadi dia mengikuti warna yang ada di dalam objek tersebut, ada di layar tersebut. Ya, contoh ya. Jadi dia akan ngikutin sendiri tanpa kita gerakin, otomatis. Nah, misalkan ini udah saya ini. Nah, sampai ada titik bulat. Kelihatan nggak titik bulat di situ? Kelihatan nggak ya? Moderator kelihatan nggak? Terlihat. Nah, itu kalau udah titik bulat seperti itu, artinya dia udah ketemu dengan ujungnya. Ya, udah ketemu dengan ujungnya. Tapi kalau belum, berarti belum.
Nah, agar misalkan kita lagi di sini nih, agar ketemu titik bulat yang tadi, caranya adalah klik 2 kali. Nah, dia otomatis bakal dipertemukan akan dipertemukan dengan titik awalnya. Nah, ketika udah seleksi maka kita bisa hapus, bisa kita apain terserah. Ya, tuh kan dia mengikuti warna yang ada di tampilan layar. Nah, lanjut, itu adalah fungsi dari keluarga lasso tool. Terus ada magic tool. Nah, ini masih sama-sama fungsinya untuk menseleksi. Magic tool itu kita ganti gambar. Nah, magic tool itu fungsinya untuk menyeleksi dengan magic. Dengan magic itu artinya dengan dan sulap, dengan keseluruhan. Kita tiket dulu ini ganti warna. Kalau ganti warna dalam rectangle tinggal klik 2 kali ganti warna. Nah, ini tinggal dijarakkan pakai move. Nah, PDIP itu kita merah. Terus, nah, tekan ini layar ya. Merge itu gabungkan. Nah, untuk memilih layar, kan ini ada 2 layar nih. Ada rectangle 1 dan layar 3. Apabila kita ingin menggerakkan dua-duanya, itu sama kayak di Word atau Excel atau di aplikasi lainnya, yaitu dengan CTRL, menseleksi. Nah, seleksi kan, klik, 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 klik. Nah, kan mau layar hitam sama layar merah, klik yang merah dan klik yang hitam, tinggal digerakin. Maka dua-duanya akan gerak. Nah, untuk kalau satu aja nggak perlu, tinggal satu aja. Kalau dari atas mau ke bawah mau diselect semuanya, klik yang atas, terus klik lagi yang bawah dengan klik shift. Klik atas sama bawah dengan shift. Klik. Nah, pasti semuanya akan select. Ya, enggak cuma di Photoshop, tapi di Excel juga sama. Jadi semua icon yang ada di dalam Photoshop ini semuanya akan ikut semuanya akan ikut ke select. Dari atas ke bawah shift sambil klik, semuanya akan bergerak. Nah, setelah itu tadi apa fungsi dari magic point tool. Terus kita klik aja nih dari merahnya, klik. Nah, nanti bakal ke seleksi semuanya ya kan, ke seleksi semuanya. Terus kita kan mau bawa apa? Nah, karena ini fotonya masih belum jelas, seleksi. Nah, nanti dia akan menyeleksi sesuai kemauan dia, tuh, kan? Dihapus. Jelas lah, pokoknya kalau gambarnya nggak jelas. Tapi kalau gambarnya udah jelas, kan kayak warna merah aja, atau vektor-vektor lainnya. Nah, terus bawahnya ada crop. Nah, crop ini adalah mengcut kanvas. Tadi kan ini 20 kali 20. Nah, kalau kita mau crop lebih kecil, tinggal tarik aja ujung atau atasnya. Nah, ini dia bakal semua kita. Kalau mau crop, enter. Kalau mau sesuai ukuran, seperti kayak mau kita foto 2x3 nih, apa 4x6. Nah, di sini tinggal klik nih. Tinggal bikin tulisan 2x3. Nah, jadi dia sesuai dengan ukuran 2x3, 2 cm x 3 cm. Atau mau 4x6, terserah. Nanti tinggal diikutin yang ada di kanvas ini. Kalau mau crop. Kalau nggak mau crop, don't crop. Kalau cancel, batal. Tuh, jadi don't crop dulu ya. Habis ini paham nggak ya kira-kira semuanya? Karena Bila paham, karena Bila? Paham, Gun. Paham, Kak Gun. Alhamdulillah. Ya, boleh dilanjut ya. Sambil ditulis kalau bisa ya, yang mau benar-benar mau bisa. Siap. Yang lain juga ya gitu, biar sama-sama bisa. Terus Siap. ini udah pengenalan. Oh, ini saya masih ada gangguan keyboard ya. Ketukan copy keyboardnya, jadi banyak tools yang bisa diklik di keyboard. Ya, udah. Terus bawahnya ada healing brush, kita nggak bahas dulu karena dia tidak terlalu penting, karena ini tugasnya buat ngilangin jerawat, kayak ngilangin ya gitulah. Contoh ya, ada yang foto jerawat ya, nggak jadi nanti aja. Nah, kalau ini airdrop artinya sama kayak saya bilang, airdrop ini buat nyamain warna yang ada di sini nih, lihat yang di bawah kiri, pojok kiri bawah. Nah, ini yang atas itu warna atas, yang bawah itu warna bawah. Kalau kita klik 2 kali, nanti dia akan seperti ini. Akan menunjukkan yang mana sih warna yang kita mau. Ini ada 6 juta warna loh. Ya, 6 juta warna.
dari warna, nggak lebih, nggak kurang 6 juta. Jadi, nah kalau biru nih komponen merah, misalkan merah di sini, merah banget di sini nih, 0 dia ininya. Kalau mau merah hati, bawahnya lagi, nah sesuai ya, nanti dicocokin aja. Nah misalkan kita mau warnanya sama kayak warna biru si abang-abang ini nih. Kan kalau nyari dari sini kan susah nih. Kalau nyari di sini birunya yang mana ya kira-kira ya? Nah kan susah nih nyarinya. Nah makanya fungsinya itu adalah untuk mencari warna yang sesuai dengan warna yang mau kita tuju. Dan shortcutnya itu adalah I. Ya, shortcutnya itu adalah I. Klik I, nah nanti bakal dia otomatis di sini I itu. Eyedropper toolnya adalah I. Nah, klik warnanya otomatis yang bawah akan berubah. Yang ini akan berubah nih, pojok kiri bawah akan berubah. Klik warnanya hijau, yang bawah juga bakal berubah. Klik warnanya putih, dia bakal berubah. Ini adalah warna atas dan bawahnya adalah warna bawah. Kalau kita mau kembalikan ke warna putih, hitam putih lagi dengan tidak ribet, ini ada warna ini. Klik, nah, ini putih. Kalau mau mengganti, tinggal sampingnya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Gitu ya. Nah, ini itu tools-tools yang tadi jelasin, itu penting. Ya, selanjutnya ada brush. Nah, brush itu buat gambar bebas. Ya, sebelumnya kalian lihat di layer. Di layer ini, kalau kita sedang mengerjakan sebuah meja, terus mejanya lagi dicoret-coret, pasti mejanya kecoret. Tuh kan. Ini misalkan meja nih, kecoret, pasti semuanya kecoret. Tapi kalau kita bikin layer baru itu layer kosong. Nih, nggak ada apa-apa. Dia polos, kosong. Kayak gini namanya layer baru nih. Nah, makanya kita klik layer barunya. Bikin layer baru dulu. Kalau bikin layer baru tuh di bawah nih. Nih, yang samping tong sampah. Nah, ini adalah create a new layer. Membuat layer baru. Jadi ketika kita mencoret-coret dengan warna, misalkan warna merah. Kita coret nih, warna si hitam ini kita coret nih, layer ini kita coret. Tuh, akan kita coret. Nah, ini si hitam sebenarnya nggak kecoret, cuma ketimpah. Ya karena tadi kita udah sama-sama tahu kalau layer itu cuma lapisan-lapisan. Background paling bawah, ntar ada lagi atas gitu. Nah, kalau kita tutupin nih si merah ini, nah, si hitam akan tetap muncul karena si hitam itu nggak kecoret hakikatnya. Nah, bisa aja kecoret kalau layer itu sama. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya cuma di atasnya aja. Nah, gitu. Itu fungsi dari brush. Sedangkan brush memiliki banyak karakteristik, banyak jenis-jenis brush. Ada brush yang rada menghilang, ada ini menghilang, ada brush yang rada nebel, ada semi menghilang, ada semi tebal dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri di sini. Nah, ini ada size atau ukuran brush tuh mau kecil atau mau besar. Ya, ini besar, terserah nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu. Terus itu brush sudah. Brush temannya cuma pensil sih, sama aja pensil. Nah, ini temannya brush adalah pensil, keluarganya sama. Lebih tipis aja kalau pensil buat bikin sketsa lah biasanya gitu. Terus ada clones tool, ini stempel sama kayak healing brush yang buat ngilangin jerawat sama ngilangin objek. Tapi kita belajar desain grafisnya dulu, bukan manipulasi. Nah, terus ada eraser. Eraser itu sama kayak yang di paint itu buat ngapus. Nah, ini layer udah kita bikin nih. Mau ngapus misalkan segini, tinggal ditarik aja. Nah, ini saya pakai erasernya lembut, tapi ada eraser yang kasar sama kayak brush. Nah, tinggal eraser. Oh, maaf. Ini masih flow-nya apa sih? Ya, bisa hapus semuanya. Nah, seperti itu. Itu tugas eraser untuk menghapus. Selanjutnya, ada keluarga gradient. Nah, gradient ini adalah gradasi. Kita sering melihat warna itu pakai gradasi agar lebih mencolok. Nah, di sini ada, tinggal tarik aja. Maka dia akan ada gradasi. Oh, maafin warna putih. Nah, itu kelihatan tuh gradasinya udah ada muncul. Untuk mengatur gradasi, kita klik yang atas sebelah kiri, pojok paling kiri. Nah, di sini banyak nih gradasi-gradasi. Ada yang kayak gini, terserah. Nah, untuk mengatur warnanya, misalkan ini hitam putih nih, warnanya kita mau ganti menggunakan biru, putih, dan pink. Biru, putih, dan pink. Nah, ini kan 2 warna. Kita mau bikin 3 warna. Gimana caranya? Caranya adalah, di sini ada pojok nih, pojok kiri. Kita klik aja. Nah, di sini kan kolornya kolor hitam. Kita ganti kolor hitam, warna hitam. Nah, warna hitamnya kita ganti sesuai dengan warna kita. Nah, di sini warna biru ya, biru Toskalah. Nah, oke.
Terus ujungnya misalkan warna pink. Klik warna pink. Pink mana? Nah, ini pokoknya daerah pink sini nih. Nah, ini pink. Nah, ini kan baru 2 warna. Kita mau 3 warna, gimana cara nambahinnya? Caranya ketik. Nah, sampai tangan kayak gini. Sampai tangannya kayak gini. Sampai tangannya diklik di tengah-tengah itu kayak gini, kita klik aja. Nah, nanti dia bakal nambah satu jenis warna. Klik lagi, ganti warna putih. Misalkan warna putih apa warna apa terserah. Nah, di sini ada warna putih. Nah, oke. Seperti biasa kita tambahin layar dulu biar nggak kecampur. Layar kita tambahin. Nah, cara gradasinya adalah tarik dari atas ke bawah. Seperti ini. Tuh, saya lepas. Nah, pakai shift ya biar seimbang. Saya ingatkan lagi pakai shift biar seimbang. Udah, setelah itu lepas. Maka dia akan progres membuat gradasi seperti ini. Ya bagus kan? Nah, di sini saya pakai radial. Radial itu bulat. Radial bulat. Kalau kita mau lurus, kita di sini ngatur lagi nih. Nah, bukan. Oh ya. Di sini diatur lagi kalau misalkan mau bulat. Bukan di sini. Maaf. Ya begitu. Pokoknya ini radial nanti bisa diubah menjadi lurus atau lainnya. Ini udah bagus nih. Tinggal dikasih nama atau font lainnya. Ini gradasi. Biasanya dipakai buat background atau elemen-elemen lainnya. Selanjutnya di bawahnya ada, ya ini kurang penting. Nah, ini ada pen tool. Pen tool itu sama sih sebenarnya sama kayak lasso, sama kayak keluarganya lasso. Tapi bedanya dia lebih spesifik, lebih detail, lebih bisa membuat objek lebih spesifik buat nge-crop biasanya. Dan nanti aja itu. Nah, ini selanjutnya adalah teks. Teks itu adalah untuk membuat font ya, seperti yang kita udah buat tadi, font. Klik di sini, nanti dia bisa ada jenis font-fontnya ada di atas nih. Nah, jenis fontnya tuh udah di atas. Di sini sebelah kanan paling kanan itu ada jenis font. Ya, di sini saya pakai font layer Rosins. Bisa ganti-ganti fontnya banyak. Tuh banyak. Karena ini saya udah download di Dafont yang tadi saya bilang. Nah, nanti kalian tinggal install sendiri aja biar banyak seperti ini. Terus ini ada ukuran font ya, 6, 9, 10, 11, 12, 12 sesuai dengan ukuran yang dimau. Terus mau dibesarin juga nggak apa-apa, tinggal ditulis sesuai dengan kemauan, misalkan 100. Nah, mungkin besar fontnya. Hasilnya kita tulis ya ABC. Kalau mau ngeblok CTRL-A ya, sama kayak di Word. CTRL-A. Nanti diganti font, pakai font apa misalkan. Di sini font Arial aja ya biasa. Arial ternyata memiliki keluarga yang banyak. Ada Arial regular, narrow italic, bold italic, bold italic, black. Nah, banyak. Coba kita pakai yang bold. Nah, keluarga yang bold. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, karena ini masih warna putih. Gimana biar kita ganti warnanya jadi warna apa misalkan? Warna merah, warna hitam lah ya, warna hitam. Caranya kita klik T lagi, tipe layar, klik. Nah, kita cari tulisan yang mau diblok, mau diprogres ulang. Contoh ABC. Nah, ini kan beda nih ketika di sini masih kayak gini dan ketika di sini udah kayak gini. Artinya apa? Artinya kalau masih di sini dia akan membuat layar tulisan baru. Ya, dia karena nggak tahu di sini belum ada tulisan apa-apa. Sedangkan kalau di sini udah ada ABC. Jadi kita tinggal klik. Nah, kita bakal ikuti sebelumnya. Nanti CTRL-A blok. Nah, setelah itu kita masuk ke warna yang kita tuju sama. Nah, di sini pengaturan warna tuh di sini. Di sini ya, di sini. Klik warna misalkan warna hitam, tinggal dipojokin aja. Ya. Nah, udah berubah dia. Apa warna biru? Apa warna hijau? Hijau toska. Nah, seperti itu. Ini biru dongker. Kalau udah, kita tinggal klik ke sini, ke move lagi. Kalau nggak move ke sini checklist. Bedanya ke move dan checklist, kalau move itu nanti dia bakal ya ini ke move. Tapi kalau checklist, coba ya checklist.
Kalau checklist, di sini checklist ini yang samping 3D, yang checklist. Nah, dia bakal checklist tetap di icon text. Nah, bedanya kalau di move akan di icon move, tapi kalau text tetap di icon text. Saya biasa lebih pakai ke icon move karena ini pusat. Nah, begitu. Ini paham kan semuanya? Apa kecepatan? Nggak apa-apa, bilang aja. Nah, ini ABC. Nah, ABC. Terus tadi, ya ini type udah. Nanti selebihnya tentang teks ini kita bisa bicarakan agar waktunya lebih singkat. Terus di sini ada bawahnya, terlalu penting, bawahnya ada nih. Kalau kita hapus dulu, ABC-nya kita kalikin dulu. Nah, di sini di bawahnya itu ada keluarga shape. Ya, shape itu apa sih? Shape itu bangunan, apa? Bangun datar ya, bangun datar. Shape atau bangun datar. Oke, kita bisa di sini keluarganya ada keluarga kotak, ada keluarga kotak tapi ujungnya enggak lancip, ada bulat, ada segi 6 dan lain sebagainya. Ya, kalau mau memperbanyak tinggal klik kanan, sini, terus nih. Oh ya bukan. Kalau mau nampilin yang banyak, klik ini, terus custom shape tools. Custom itu artinya lebih banyak, nggak cuma ini doang shape-nya. Klik. Nah, nanti di sini ada garis, sini ada shape nih, bacaan shape. Ya, klik shape-nya, terus ini tarik aja nih. Kalau emang nggak ada, klik kanan, teral. Ini tarik lebih panjang. Nah, ini shape-shape yang tersedia di Adobe Photoshop, banyak sekali. Ya, kita mau bikin logo, apa mau bikin apa dengan bentukan shape, kayak logo ini Arsenal. Ya, nggak ada kan? Nah, ya, gitu-gitulah pokoknya. Mau warna, mau bentuknya coklat, bentuknya kotak, bisa. Nah, cara mengganti warnanya itu gampang. Tinggal kalian klik di layer, di layer. Klik 2 kali di gambarnya, ganti warnanya. Nah, oke. Enter, selesai. Begitu ya. Itu adalah keluarganya si shape tadi. Nah, itu perkenalan dari bengkel, dari alat-alat yang ada di bengkel ini. Nah, selanjutnya mungkin kenalan lagi sama layer ya. Sama layer nih, keluarga layer belum kita kenalin. Layer itu adalah tadi ya lembar kerja atau kertas atau tumpukan kertas. Nah, di sini di bawah layer tuh ada banyak tuh contoh-contoh lagi. Apa contoh lagi nih kita bingung buat apa. Nah, di sini ada FX. FX itu adalah efek. Ya, apa yang mau diefekin dari sebuah layar tersebut. Sampingnya ada layer masking. Layer masking itu kayak sebuah impahan agar layarnya nggak berantakan. Terus sampingnya ada adjustment, apa aja yang mau diadjust. Terus ada kayak group. Nah, ada sampingnya ada bikin layer baru yang tadi kita bilang. Terus ada tempat sampah. Nah, kalau kita sekarang contohin yang efek dulu ya. Di rectangle ini kita akan bikin efek. Yang pertama, ada efek drop shadow. Nah, biasanya kalau desain itu harus ada tekanan berupa shadow atau bayangan. Nah, di sini ada bayangan. Nah, bayangan ini ada opacity. Opacity sebelumnya perkenalkan opacity itu adalah kayak kelihatan banget apa memudar. Nah, opacity itu adalah memudar, tingkat kemudaran sebuah efek. Nah, kita kalau mau membuat ini bayangan ada di distance. Nah, nanti dia bakal bikin bayangan sendiri. Kalau mau lebih banyak sini. Atau kalau nggak mau pakai distance, kita bisa pakai manual, pakai tool. Tinggal diarahin aja nih. Mau ke sini bayangannya. Lagi senja mau ke sini, nah, terserah sejauh mana terserah itu buat kita. Tapi kalau saya saranin paling ini segini ya. Nah, segini bayangan. Setelah itu kita bikin namanya size. Size-nya kita gedein biar kayak lebih memudar, cahayanya lebih jauh. Nah, ini lebih memudar kan? Nah, lebih memudar. Nah, kalau ini kan masih bayangannya kayak terlihat lebih dalam banget, gelap banget. Nah, kita kecilin aja pas. Nah, jadi terlihatnya lebih elegan. Di sini ada stroke, ada stain, ada inner shadow, stroke dan lainnya. Nanti dipelajari sendiri. Ini yang pertama. Ya, terus ada di sini ada adjustment, ya nggak terlalu penting buat enggak ini besar. Terus ada group. Nah, cara group itu sama kayak tadi. Yang pertama kalau kita klik dulu nih mana aja yang mau ditaruh grup. Misalkan gambar yang ini, layar yang hijau sama yang gradasi mau dijadiin satu grup agar per kelompok, agar dia nggak ribet kita milihnya. Nah, kita klik dulu, nanti CTRL G kalau di keyboard.
Biar gampang. CTRL G buat ngegroup. Kalau nggak mau CTRL G, tinggal tarik bawah. Di sini ntar dia bakal grup sendiri ya ke icon grup ini. Nah, jadi grup 1. Ya kan? Ini grup 1. Jadi kalau kita mau hilangin semua hilang. Kalau mau ngeliat anggotanya, klik sini segitiga yang arah ke kanan, bawahin. Ini ada anggota dari grup 1. Kalau mau ganti nama layer, tinggal kita klik 2 kali secara perlahan. Klik. Nah, itu kita akan mengganti layer. Contohnya layer 1. Terus yang ini mau diganti W 2 gitu ya. Itu untuk mengganti nama layer. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tempat sampah. Sebenarnya tempat sampah itu nggak terlalu penting, tapi ya nggak apa-apa. Kalau mau kita buang tempat sampah, kita tarik aja layernya ke bawah, arahin ke tempat sampah, sama kita di grup, arahin ke tempat sampah, dia akan kebuang. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau lebih gampang, kita pakai backspace. Kalau backspace juga layernya udah di sini, kita udah cukup nih pakai backspace. Tinggal di backspace udah hilang, kan udah hilang. Itu lebih gampang cara. Nah gitu ya. Selebihnya nanti kalian tinggal latihan sendiri. Banyak cara-cara di YouTube. Karena kalau kita latihan terus ini sampai malam takutnya kan pasti banyak kegiatan masing-masing. Apalagi kita belum bisa. Ya sekarang katanya kita biar lebih spesifik ya mengenai pengertian desain grafis, kita akan bikin flyer ya, mengenai flyer, udah flyer. Nah ini kalau mau nambah layer baru CTRL N lagi. Sama kayak tadi, CTRL N, ganti ke custom, ganti ke cm, ganti ke 20x30, terserah mau berapa ukurannya. Kalau mau resolusinya bagus, mau di 300 juga atau 150 itu terserah masing-masing tersendiri. Nah, itu oke. Nah, maka kita akan ada dua lembar kerja. Ada yang tadi dan ada yang samping. Nah, ini kalau mau disilang nggak apa-apa, silang aja. Tapi nanti dia bakal ngasih tahu ini mau di-save kan nih kerjaan lu, katanya kayak gitu. Kalau mau save, kita save aja yes. Kan yes. Terus mau ditaruh di mana? Nah, di sini ada save as. Mau taruh di mana? Apa di dokumen, apa mau di-download, apa mau di data. Ya, saya saranin untuk menaruh sebuah project itu di data D. Karena suatu saat nauzubillah laptopnya Crestar atau Crestar semua data, nanti di data D itu ada masih ada. Kecuali kalau laptopnya Crestar install ulang, misalkan nanti yang di-download dan di dokumen itu pasti hilang. Ini bukan bukan untuk desain aja, tapi semuanya. Data-data yang di dokumen, data-data yang di download itu pasti hilang karena itu bawaan laptop, bukan bawaan dari device kita sendiri. Kita taruh aja di data D, save as. Nah, kita mau modenya mau Photoshop atau mode yang lain. Nah, ini salah satu ilmu dari penyimpanan. Nah, kalau mau mode Photoshop, di sininya Photoshop PSD, PDD. Kelihatan kan? Photoshop, PSD, PDD. Nah, kalau kita mau versi JPEG atau versi gambar atau versi JPEG belakangnya kosong atau PNG atau ribbon, nah, seperti itu bisa diatur lagi. Klik. Nah, sini klik. Bentar. Nah, dia bakal banyak nih. Bakal banyak pilihan yang kita mau. Ada Photoshop, ada PSD. Kalau PSD itu walaupun kita udah keluar, nanti dia bisa kita otak-atik lagi. Ya, untuk save. Di sini ada JPEG. Ya, kalau mau pakai gambar, JPEG-nya yang paling atas. JPEG, JPG, JPG. Terus kalau mau PDF, ada juga PDF. Photoshop PDF. Nah, ada juga yang PNG. PNG itu yang layar belakangnya kosong. Nah, itu adalah 4 jenis penyimpanan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Nah, itu misalkan mau disimpan. Kalau nggak mau disimpan, kita silang aja. No, kamu mau nih, nggak usah lah. Mau gue coba-coba aja. Tadi yang sendiri. Nah, ini kanvas selanjutnya. Coba kita bikin flyer mengenai apa kira-kira? Request dong, kira-kira mau bikin apa nih kita? Sini dulu ya. Apa moderator misalkan mau bikin flyer apa? Flyer apa ya? Teman-teman udah mau request flyer apa nih? Makrab. Flyer makrab katanya tuh. Makrab, oke siap. Berarti kalau flyer
player makrab itu termasuk kepada player yang informal ya, karena kita aja makrab lah ya, kayak makrab keluarga, makrab angkatan, makrab jurusan itu kayak informal aja. Pertama kita lihat di Google. Sebelumnya saya buka Google-nya. Kenapa kita buka Google? Karena kita mau punya bahan itu ada di Google. Tampilan Google-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Gun. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Gun. Sambil makan aja nggak apa-apa, sambil makan, sambil selonjoran aja nggak apa-apa. Nah, perbedaannya kita bisa ngambil web dari Google, Pinterest maupun Kritik. Ini ada Google, ada Pinterest ya, karena pasti udah pada punya semua lah Pinterest statik. Nah, ada juga Kritik. Kalau Kritik itu lebih mendalam lah, internasional. Kalau Pinterest bisa cuma nasional. Kalau kita klik ya Pinterest. Loading sinyalnya. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis apa yang kita mau. Misalkan kita mau makrab nih. Jadi kalau makrab ininya makanan ya, atau apa ya? Makrab tuh makan apa sih? Ya, makrab tuh kayak pertemuan gitu lah ya. Nah, pasti kalau ketemu nggak makan lapar ya, makanya kita bikin makanan. Ikan makan. Atau enggak ikan ya, kita makanya ide dulu nih di sini, kita pakai ide. Ini mohon maaf, ini kita pakai keyboard on screen karena keyboardnya rusak. Tang lah itu. Ya, kita bikin cari makan. Nah, kalau kita mau nyari barang-barang yang kartun, bahan-bahan yang kartun, kita pakai vektor. Karena kalau vektor itu prosesnya kartun, jadi kita lebih gampang. Ya, makanan vektor. Nah, makanan vektor yang PNG. Nah, kalau PNG belakangnya kosong, kita nggak usah perlu ngedit lagi. Tapi kita cari yang bukan PNG dulu. Nah, makanan vektor. Kita mau nyari apa nih makanannya? Apa mie ayam, apa bakso? Di sini nanti ada, sesuai kalian nyari tuh. Kan nanti di makrabnya kita di tukang ini ngambil dari sini boleh aja ya, asal belajar juga nggak apa-apa. Makanya ini bakso ya. Nah, cari kita lihat bakso. Nah, kalau di Pinterest kan di download dulu. Nah, begitu. Kalau di Pinterest begitu, dia harus download dulu. Nah, sedangkan kalau di Google ada yang lebih gampang. Kita buka aja di Google-nya. Kita tulis lagi makanan. Apa itu? Bentar. Explore. Nah, kalau di Google kita bisa cuma kita lihat gambar. Nah, ini kan banyak. Nah, nanti kita bisa tinggal klik aja. Kita klik dulu nih, misalkan mau ini, klik dulu. Ini ada lisensinya. Klik dulu di sini biar resolusinya itu sesuai dengan resolusi asli dari gambar ini. Jangan kita ngambil langsung dari yang sini. Jangan save as langsung dari gambar yang di bawah ini. Jangan. Kalau bisa kita klik dulu di sini biar resolusinya pas. Tuh, sama sesuai ini. Kita klik kanan. Nah, nanti sini banyak nih pilihannya. Kalau kita nggak mau download, kita mau asal aja biar gampang, kita bisa copy image. Nah, copy image. Setelah itu kita masuk ke Photoshop-nya lagi. Udah masuk Photoshop-nya? Udah ya, moderator udah. Karena ini tampilannya lama takutnya. Nah, setelah itu kan tadi tuh kita copy. Nah, kalau kita pengen paste, di paste itu sama kayak di Word. Itu Ctrl+V. Nah, kan udah ada. Ini adalah makanan yang akan menjadi bahan flyer kita.
Contoh, kita sekarang tadi buat ngebedain apa, CTRL apa? Kalau mau membesarkan, mau mengecilkan. Iya betul. Siapa tuh? Untuk CTRL T. Nah, ketika CTRL T, ini kita gedein di ujung ya, jangan di atas dan di bawah. Dan menggunakan Shift agar proporsi, agar tidak tarik. Tidak tarik. Nah, salah kayak gini, Enter. Nah, Enter ini kegedean. Oke, garis. Nah, ini kan masih ada ininya nih, masih ada hitam putih ya kan, pixel atau PNG-nya. Nah, kita cara menghilanginya itu dengan cara magic tool. Yang tadi kita pelajari seleksi, magic tool. Klik, luarnya aja. Nah, coba kita hapus. Nah, hilang kan? Sedang masih ada yang namanya lockpick. Nah, ini adalah lisensi dari dia. Yang dalamnya juga masih ada, tapi nggak apa-apa buat belajar. Nanti kalau nggak belajar, kalian caranya nggak ada lisensinya. Nah, cara menghapus ini nih, si banyak-banyak ini, gampang. Bisa pakai eraser, bisa pakai marquee tool, bisa pakai lasso tool. Nah, itu semua icon-icon yang buat seleksi, terserah. Itu sama kayak tadi yang saya telah jelaskan, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sama. Misalkan saya pakai eraser ya, gampang, lebih gampang eraser. Kita gedean, kita kecilin, segini lah. Nah, ini dihapus sendiri, hapus. Sampai nggak kelihatan. Segini mah nggak kelihatan ya. Terus kita taruh bawah. Kita taruh tata letaknya nih. Masa iya apa ornamen di tengah? Nggak enak kan, nggak enak. Kita taruh di bawah. Kita tarik ke atas. Nah, seperti inilah. Apa mau full juga nggak apa-apa. Terserah. Full. Nah, kalau ini kegedean, kecilin aja lagi. Nah, ini udah tengah-tengah lah, ada proporsi. Nah, ini kan informal. Nah, kalau informal kita terserah mau pakai komik apa fontnya terserah. Nah, sebelumnya kita tentuin dulu fontnya biar nanti desainnya gampang. Ya, kita tentuin dulu fontnya. Fontnya misalkan fontnya mau tulisannya makrab apa ya? Makrab angkatan lah, angkatan 2020. 2021 udah gitu lah. Ya. Makrab dulu deh. Makrab kan judul nih, judul utama. Nah, nanti isinya beda lagi. Kita ganti dulu fontnya. Nah, di sini udah ada namanya font komik kalau salah. Nah, American Scenes. Ini udah ada font. Ini kan informal nih. Nah, ini nggak apa-apa digunakan untuk desain informal. Nah, asalkan jangan resmi kayak ini. Kita ganti lagi warnanya karena palet kalau warna makanan itu bukan warna Tosca. Yang sekarang biasanya merah, coklat nih, putih gitu-gitu. Kita ganti warnanya tadi ini. Terus ganti. Nah, kita mau nyamain warna yang bawah nih, yang warna merah. Kita klik warna merahnya. Jelek kan kalau judul warna merah, nah kita ganti warna coklat misalkan, atau warna kuning yang masih nyerempet sama tools sama palet warna itu. Coba kita pakai warna ungu tadi itu barusan. Nah, kan nggak cocok kalau pewarnaannya kurang sama dengan apa yang udah ada di desain. Nah, ini makanya pentingnya pewarnaan biar orang enak lihatnya. Kalau ungu kan nggak enak, tapi kalau warna kuning ada enak dikit. Atau enggak kita samain aja sama apa yang udah ada di desain. Nah, ini lebih nyaman. Sekarang ini ya, bentar. Terus kita mau nambahin ornamen apa lagi ya? Misalkan mau nambahin ornamen kayak biar si makrab ini lebih jelas. Kita tambahin ornamen, tambahin layer. Nah, kita pakai ini. Polygonal lasso tool. Nggak pakai lasso tool lagi. Biar kita bikin layer yang pecah-pecah gitu. Ya. Ini. Nah, ini kan udah terbentuk sebuah garis-garis putus ini ya, kita seleksi. Nah, kita bisa nambahin kita bisa nambahin warna di sini agar bisa menjadi layer. Karena ini kan layer 2, ini masih kosong nih, masih nggak ada apa-apa, baru diseleksi doang. Ibarat kertas nih baru diseleksi doang nih, kita mau ngapain? Sekarang mau diwarnain dengan warna kuning. Warnanya pakai apa? Pakai brush.
Terus gitu. Nah, ini kan bisa kecil, kita gedein. Masih kecil. Gedein. Nah, ini yang di luar seleksi walaupun kita pencet-pencet ini nggak bakalan ini apa? Ya, nggak bakalan seleksi ya. Kecuali apa yang telah kita seleksi, ya, kita seleksi. Itu kan? Nah, dia cuma yang di lingkaran yang udah kita seleksi aja. Kalau mau ngapus garis-garis ini kita CTRL-D. Ya, untuk menghapus garis-garis CTRL-D. Nah, setelah itu, nah ini kan dia ketutupan nih, si makrab tadi ketutupan. Maka dari itu kita turunin aja si makrabnya nih, turunin dari layernya. Karena ini kan sistemnya tumpuk-tumpuk. Nah, si makrab itu ada di sini, sedangkan layar kuning itu di sini, jadi ketutupan. Caranya tinggal turunin aja ke bawah sampai ada garis. Nah, si makrabnya kelihatan. Nah, di sini makrabnya masih belum kelihatan karena warnanya tabrak, warnanya nggak sesuai dengan warna kuning. Si makrabnya kita ganti lagi warnanya. Jadi warna hitam atau warna merah, nggak apa-apa kayak KFC. Warna hitam nggak apa-apa. Warna hitam aja ya biar lebih terkesan wow. Nah, begitu. Terus di bawahnya kita kasih apa lagi nih? Ornamen-ornamen. Enggak, tulisan depan. Makrab. Masih ganti dulu fontnya. Ganti font. Nah, ini kan Cambria tuh nggak terlalu cocok buat yang formal. Ganti ke aja sesuai font yang udah ada. Tapi ya sama. A-nya gede, judul A-nya gede. Judul gede. Kita sesuai dengan Indonesia. Angkatan 2019 2020. Sekarang seperti ini ya. Nah, kita kecilin bisa di sini, nggak usah di atas, bisa tinggal di kliknya. CTRL T kayak tadi. Maka angkatan 2020-2021. Nah, ini kan masih di sini nih, masih di pojok kiri. Gimana sih caranya biar kita di tengah-tengah? Yaitu CTRL A. Terus di sini ada alignment namanya. Nah, di sini ada alignment. Namanya alignment vertical center. Jadi apabila kita ingin tengahin, klik sini. Nanti dia pasti tengah-tengah dengan vertikal. Kalau mau horizontal, klik di sini. Pasti di tengah-tengah horizontal. Makanya kalau klik dua-duanya pasti di tengah-tengah. Dia pasti otomatis tengah-tengah. Kita tarikin aja ke atas. Makrabnya ke atas sedikit lagi. Karena ini nggak ada logo, makanya nggak apa-apa nggak usah kasih sketch buat logo. Ini kan makrab angkatan 2019-2020 misalkan. Nah, ini si kuning sama si putih masih nabrak nih. Kita cari apa shadow lah ya, kita kasih shadow. Caranya shadow-nya adalah tadi X, itu salah. Drop shadow. Ya, drop shadow, tarik bawah aja. Nah, kan lebih ada tekanan ya, ada tekanan kan ya. Ya di sini jadi kayak tekanan. Terus ini shadow-nya masih kayak gini, kita pilih lagi aja apa opacity-nya kita kecilin, kita bedarin, terus bawahnya kita bedarin juga. Dan seperti inilah lumayan. Nah, belakangnya mau dikasih warna apa aja terserah, sama layer nanti gradient. Nah, kalau bisa warnanya lebih mudah dari warna kuning seperti krem atau abu-abu seperti krem ya. Nah, seperti itulah. Krem kayaknya kurang cocok, ganti lagi karena abu-abu aja. Nah, itulah pokoknya nanti di sini kasih ornamen-ornamen lagi terserah. Nah, karena kalau dilanjutin sampai habis takutnya waktunya kelamaan ya. Udah dari tadi soalnya kita bosan nanti. Ya, adapun yang mau ini apa, yang mau serius-seriusan nanti tinggal kontak aja, yang masih mau belajar tinggal di chat aja gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator nih, mungkin ada yang mau nanya, silakan moderator. Terima kasih atas pemateri dari Saudara Gunawan. Untuk teman-teman,
adakah yang ingin bertanya terkait tentang pelatihan dasar desain grafis nih? Dari apapun itu, pertanyaannya bakal kita tampung dan bakal kita jawab. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Hai teman-teman, kali aja masih ada yang bingung. Bosan, gimana bosan? Atau dari pemakala ada moderator kan ada yang mau nanya? Iya, dikira teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan loh. Ini kesempatan yang baik, emas dan apik untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya Kak Gunawan. Iya silakan. Silakan. Gimana cara agar kita gimana cara kita untuk mengatasi apabila sedang dalam keadaan ide yang buntu gitu Kak Gunawan. Oh gitu. Ya, terima kasih kepada Sita yang telah bertanya. Ide yang berbuntu itu maksudnya blank ya. Dalam otak kita pasti kita punya pemikiran blank. Kita ketika mau mendesain pasti monoton desainnya ini lagi, warnanya ini lagi, fontnya ini lagi. Nah, maka dari itu kita harus mencari referensi. Itu adalah ide awal. Kita cari referensi nih yang di Google. Pasti banyak kayak flyer makrab. Ya jujur saya juga kalau sebelum membuat flyer pasti bakal nyari referensi dari Google. Misalkan disuruh bikin flyer Sumpah Pemuda. Cari dulu nih flyer Sumpah Pemuda di Google. Wah, ada yang kayak gini bagus nih ternyata nih. Nah, kita jangan ATE, jangan ngikutin semua yang telah ada di dia, tapi kita ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita amati dulu nih, oh dia atasnya bagus nih kayak gini, bawahnya bagus kayak gini. Terus kita tiru nih kayak gini, atasnya gini sama. Nah, modifikasi jangan sampai sama kayak dia. Modifikasi itu artinya lebih bagusin lagi kita, harus lebih dari dia, jangan lebih bawah dari dia. Nah, begitu. Ketika kita hilang ide, pasti ntar kita ngeliat di Google gitu banyak, pasti ntar akan terinspirasi lagi. Nah, kalau belum, kita tunggu dulu, kita istirahat dulu. Nanti di lain waktu mungkin ada ide, apa ke kamar mandi dulu, apa kemana dulu, ngopi dulu. Nah, gitu. Nanti bakal ada sendiri, insya Allah. Ya, begitu Sita. Apakah puas, Sita? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Gunawan. Ya, sama-sama. Ini ada saudara Nisa yang raise hand, dipersilakan untuk bertanya. Boleh Ya, kok. Nisa, silakan. On-mic Di on cam nggak apa-apa, di on cam juga on cam, biar kelihatan kita. Boleh kok. Ya, izin bertanya Kak Gunawan. Ya. Misalnya nih kita kayak udah mulai belajar desain gitu. Itu penentuan untuk penentuan harganya itu gimana sih gitu? Apa dari tingkat kesulitannya atau lama pengerjaannya atau gimana gitu? Apa itu termasuk aspek aspek jadi dilihatnya gitu loh. Oh iya. Oke, ini banyak mengganggu di sini. Bagaimana cara penentuan? Oh berarti kalau ini desain grafis dia udah memulai keranca kayak open order desain seperti itu. Iya betul. Ya kalau saya sendiri sering ditanya klien bisa bikin sertifikat nggak, apa bisa pernah bikin flyer nggak. Nah itu kita lihat dari yang pertama dia teman apa orang klien biasa. Kalau teman kan sian ya, misalkan harga aslinya kita bikin mau 25 nih, tapi teman sian 15 aja lah nggak apa-apa. Itu harga teman lah biasa ya, harga teman. Walaupun sesuatu tapi ya sama teman harusnya itu. Nah ketika bukan teman kita lihat, kita revisi berapa kali, usahakan jangan patokin harga dari awal. Karena revisi itu pasti berulang kali. Kalau si klien ini belum puas, ya kita bikin flyer kayak gini makrab nih. Kak coba kan makrabnya dibikin lebih gede aja. Padahal ini udah fix, kita udah ya revisi udah bagus lah. Nah, tapi entar kan diginiin lagi, nah, kita revisi lagi. Ntar kita bikin lagi, direvisi lagi deh. Kalau bisa matokin harga itu jangan di awal kita rencanain, walaupun namanya jual beli kan emang harus dari awal. Tapi ini kan desain. Kalau bisa di akhir aja, sama-sama kesepakatan. Ayo ntar harganya gampang ya di belakang aja. Gitu. Nanti kalau udah selesai, ini sesuai dengan kesusahan yang Anda minta atau revisi yang Anda turuti, yang Anda mau, ya saya minta harga segini, plak. Apakah mau nggak? Pasti udah jadi ya kan udah bagus, pasti mau lah, gitu.
Jadi penentuan harga itu bisa dari hasil revisi, terus hasil yang kita buat itu bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan dalam cara menentukan harga. Gitu Nisa. Oh, oke. Makasih Kak Gunawan. Iya, sama-sama. Ayo, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, boleh loh di kolom chat diisi. Biar nggak kosong-kosong amat, sepi banget kayak. Ya, silakan. Wah, ada yang nanya nih Kak di kolom chat. Izin bertanya, apakah orang yang buta warna bisa buat desain grafis nggak Kak? Kalau berbicara mengenai bisa nggak sih buta warna itu desain grafis, sebenarnya bisa. Ya, karena tapi dia memiliki satu kekurangan, yaitu memiliki kekurangan tidak bisa melihat warna dengan jelas dan baik dan benar. Tapi dia bisa membuat bentuk, misalkan. Dia bisa membuat penempatan tata letak, ya, keterampilan tadi dia bisa. Tapi dia punya satu kekurangan, yaitu buta warna atau tidak bisa memastikan warna ini benar atau tidak. Seperti warna kuning jadi warna apa, ya kan kita nggak tahu kalau buta warna. Nauzubillah juga. Ya, makanya dia harus memiliki kayak pendamping sih. Ini benar gak sih warna ini, ya kan? Apa dia buta warna apa sih krusial, apa warna apa gitu yang hitam putih, apa cuma jadi berubah doang. Nah, kalau bisa dia memiliki yang namanya pendamping ya, agar dia lebih leluasa dalam desain. Gitu. Makanya kita hindari nih cara biar nggak buta warna atau dengan minus, kita hindarin bagaimana caranya. Karena masih muda, biar nggak minus-minus banget, biar sehat lah matanya. Gitu. Baik, terjawab ya pertanyaannya ya. Ada kayak yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Wah, nih kesempatan nih. Kesempatan yang bagus nih buat nanya nih tentang desain. Wah, apalagi kan. Oh iya, silakan saudara Lailatus Saadah 060. Silakan. Terima kasih moderator. Mau nanya aja nih, gimana tanggapan Kak Gunawan sebagai desain grafis? Kan kalau tadi tuh Kak Gunawan lihat dulu kan, kalau temen misalnya kita kasih harga ya standar lah. Nah terkadang kan ada aja temen yang malah minta kayak direndahin lagi lah. Nah gimana tuh tanggapannya? Soalnya ramai aja gitu di sosial media. Kadang desain grafis tuh pada protes-protes gitu. Menurut Kak Gunawan gimana tuh? Betul banget. Harga teman lah gitu. Negosiasinya nggak tanggung-tanggung ya. Nah itu cara saya menghadapinya adalah ya kita udah kasih harga temen nih, kita udah darinya 30 misalkan jadi 15, itu udah kita turunin. Tapi kalau dia masih minta, udah mendingan kita nggak usah buatin. Nah gitu. Kalau harga temen biasanya kita patokin aja dari awal. Nih lu gua kasih 15 ya. Udah lu mau nggak? Oh yaudah gitu. Kalau ya pokoknya kalau emang dia nggak mau bayar, udah mending kita nggak usah ngerjain sama sekali, cari desainer lain. Makanya banyak desainer atau fotografer atau lainnya itu dia pura-pura nggak bisa di teman sendiri biar nggak ada namanya harga temen. Ya kan ya dimanapun kita kan udah minta tolong, yang namanya minta tolong kita udah ngambil usaha, udah ngambil tenaga, udah ngambil yang namanya waktu. Nah itu waktu kan penting, apa dia pengen rebahan di waktu itu ya gara-gara ada apa, ada project dari dia, jadi kita memakan waktu kita, apalagi kalau revisinya banyak. Nah seperti itu, jadi kita lebih baik dia udah nggak usah didesain di kita, bilang aja kita nggak bisa, nggak ada kesempatan buat waktunya, daripada kita dapat harga yang segitu tapi hasilnya bagus tapi dapatnya cuma harga segitu gitu. Lebih baik yang nggak dulu gitu. Lailatus Saadah, nggak usah manggil Kak lah, sama aja kan kita. Gimana saudara Oke, Gunawan, thank you moderator, thank you. Ya, ada lagi nggak nih semuanya teman-teman? Yuk nanya yuk, bisa yuk. Saya Ya silakan saudara siapa tuh? saya mau tanya gimana cara dari Mas Gun sendiri menaikkan mood saat mendesain. Cara apa? Maaf. Naikkan mood. Kan kadang tuh dia mood. Iya. Mood. Oh, moodnya naik turun gitu ya? Naik turun, kayak iman. Iya. Lanjut. Ya, bagaimana cara kita menaikkan mood yang naik turun ya? Caranya seperti jujur saya setiap hari pasti buka laptop ya, dengan alasan kuliah ataupun dengan lainnya pasti buka laptop, mau edit foto atau mau ngapain pasti buka laptop. Nah jadi kita konsisten sebenarnya, kayak lagi ngemut nih hari ini ngemut, tapi kita ingat kita harus konsisten nih, harus bisa, harus benar ya.
Makanya kita jadi ketika kita udah konsisten, walaupun lagi nggak mood, tapi kan kita udah punya janji biar bisa. Adapun kalau lagi nggak mood hari ini, kita tunggu hari esok. Atau nggak lagi nggak mood hari ini, kita tunggu jam berikutnya atau lain sebagainya. Nah gitu, nanti bakal ada sendiri nih kalau emang niat, kalau emang pengen banget. Nah gitu, makanya usahain setiap hari buka laptop, kita buka Photoshop-nya, ngapain untuk ketik aja terserah, minimal 15 menit, 20 menit atau berapa menit. Nah itu kita buka Photoshop-nya, karena nih di laptop saya juga Photoshop nggak pernah berhenti setiap hari, kecuali kalau lagi pergi. Jadinya mau ngedit apa-apa di Photoshop bisa, mau ngeblurin foto, mau nambahin teks foto, mau jadiin Polaroid, mau nyetak foto, dari Photoshop bisa. Kalau enggak di aplikasi lain juga bisa sebenarnya. Ya kalau saya di Photoshop. Gitu Pak Ujan. Jadi tungguin aja moodnya, nanti juga ada. Makanya konsisten, kita harus konsisten. Udah nih Pak Ujan, paham nggak? Teman-teman udah semuanya nanya Udah apa paham ada lagi? semua? Ada lagi? Kayaknya waktunya juga udah jam 8:30 ya, dari tadi kita mulai dari jam Dari 8:30. Iya. Untuk itu kita akhiri saja kali ya. Iya, Gimana benar. pemateri? Akhiri aja. Oke. Terima kasih. Benar. Oh ya, Ini silakan. saya mau ngadain giveaway. Nanti ini kan kita bikin flyer makrab tapi belum jadi. Nah, saya minta nanti teman-teman melengkapin desain makrab ini sebagus mungkin, terserah kalian kata tanya apa. Yang penting judulnya makrab. Itu mau angkatan 2019-2020 ganti terserah. Mau fotonya, tapi itu yang foto kuenya jangan diganti kalau bisa ya. Nanti kalau itu udah semuanya selesai, sebagus mungkin nanti saya pilih, yang menang saya akan kasih hadiah. Insya Allah ada. Karena sebagai reward juga ya kan. Waduh, mantap. Nanti yang udah selesai tinggal dikirim ke Google Drive yang saya telah sediakan. Nanti ininya saya kirim ke grup, ataupun yang belum dapat file mentahan ini bisa PC ke saya dengan nomor WhatsApp yang telah tersedia. Mantap. Tuh teman-teman ya, jangan mau kalah lah. Masa kalah? Yuk. Hadiah, ada nanya hadiahnya apa nanti? Hadiahnya. Namanya juga sayembara. Iya. Moderator juga boleh ikutan. Kadep. Oh, saya boleh ikut. Boleh, Saya boleh ikut. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, Komisaris. Ya, itu aja ya. Ya. Terima kasih buat saudara pemateri, saudara Gunawan Surya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu, saya selaku moderator, karena waktunya juga sudah terlalu lama, saya persingkat aja. Untuk itu saya undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Terima kasih untuk tadi saudara Preskida, saudara Maulana Sidik yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk Kepala Departemen Kominfo Kanabila, terima kasih yang sudah bergabung, dan wakilnya Kak Amira, dan teman-teman ya semua yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk itu saya undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gunawan, terima kasih Kak Oci. Bismillah. Gemoy. Izin undur diri. Keren. Yuk. Terima kasih. Apa tuh? Kakak gua anjir emang.